Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas dua konsep besar yang sering dianggap berlawanan tetapi sebenarnya saling melengkapi, yaitu hukum kebalikan dan hukum aksi. Mungkin Anda pernah mendengar tentang kedua hukum ini. Tetapi kapan kita seharusnya berusaha keras dan kapan kita harus melepaskan? Dalam video kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, pastikan Anda menonton sampai selesai untuk memahami kapan waktu yang tepat untuk bertindak dan kapan waktu yang tepat untuk membiarkan semuanya mengalir. Hukum kebalikan menyatakan bahwa semakin keras kita mencoba untuk mendapatkan sesuatu, semakin sulit itu untuk diraih. Ini sering terjadi karena kita terlalu fokus pada hasil akhir, sehingga menciptakan kecemasan dan stres. Ketika kita terlalu berusaha, tubuh kita cenderung menimbulkan resistensi. Sebaliknya, hukum aksi menyatakan bahwa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus mengambil tindakan nyata. Anda harus bekerja, mengerahkan energi, dan secara aktif mendekati tujuan Anda. Di satu sisi, hukum aksi mendorong kita untuk bertindak, sementara hukum kebalikan menekankan pentingnya melepaskan tekanan berlebihan dan mempercayai proses. Jadi, bagaimana keduanya bisa bekerja bersama? Kita mulai dari hukum aksi. Dalam kehidupan nyata, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu impian kita terwujud. Untuk menciptakan peluang, kita harus bergerak. Sebagai contoh, jika Anda ingin mencapai kesuksesan di bidang pekerjaan, Anda perlu melakukan tindakan-tindakan berikut: belajar, bekerja keras, networking, dan mengasah keterampilan. Tindakanlah yang mendorong kita maju. Contoh lainnya adalah di bidang kesehatan. Jika Anda ingin tubuh yang sehat, Anda tidak bisa hanya berharap dan bermeditasi. Anda harus makan sehat, berolahraga, dan menjaga gaya hidup Anda. Jika Anda ingin tubuh yang kekar, Anda tidak bisa hanya diam dan memikirkannya, melainkan Anda harus berolahraga, pergi ke gym dan angkat beban. Jadi, kapan menggunakan hukum aksi? Saat Anda memiliki kontrol atas hasilnya dan saat tindakan yang Anda ambil secara langsung dapat mempengaruhi apa yang terjadi. Aksi adalah kunci saat ada hal-hal praktis yang bisa Anda lakukan untuk mempengaruhi hasil. Sekarang, mari kita bicara tentang kapan hukum kebalikan masuk. Ada kalanya, semakin kita berusaha, semakin kita gagal. Ini biasanya terjadi saat kita terlalu mengendalikan atau mengontrol segalanya. Saat Anda berusaha keras untuk memaksa sesuatu terjadi, Anda mungkin malah menghalanginya. Misalnya, dalam hubungan. Semakin Anda memaksa seseorang untuk menyukai atau mencintai Anda, semakin besar kemungkinan mereka merasa tertekan dan menjauh. Disinilah pentingnya melepaskan. Ketika Anda sudah melakukan semua yang bisa dilakukan dalam kendali Anda, penting untuk berhenti memaksakan hasil. Contoh lainnya adalah ketika Anda berusaha mendapatkan ide kreatif. Semakin keras Anda mencoba, semakin sulit ide itu muncul. Tetapi ketika Anda mulai melepaskan, tenang, dan membiarkan pikiran Anda rileks, inspirasi seringkali datang dengan sendirinya. Jadi, hukum kebalikan harus diterapkan ketika Anda sudah melakukan yang terbaik dan selebihnya ada di luar kendali Anda. Ketika Anda sudah melakukan yang terbaik, melepaskan adalah tindakan paling bijak yang bisa Anda lakukan. Sekarang, inilah inti dari segalanya, yaitu keseimbangan. Dalam hidup, sukses sejati sering datang ketika kita tahu kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Kedua hukum ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Anda tidak bisa mencapai impian hanya dengan hukum aksi atau hukum kebalikan saja. Anda membutuhkan kombinasi keduanya. Lakukan tindakan yang diperlukan. Rencanakan, bekerja, dan berusaha. Namun, setelah Anda melakukan yang terbaik, lepaskan kendali. Berhenti terobsesi dengan hasil. Ini mungkin terasa sulit bagi sebagian dari kita, terutama jika Anda terbiasa mengendalikan segala aspek dalam hidup Anda. Tapi dengan latihan, melepaskan bisa menjadi kekuatan. Lalu, bagaimana cara menerapkan keseimbangan ini? Berikut beberapa langkah praktis yang bisa Anda lakukan. Pertama, tindakan nyata dan disiplin. Mulailah dengan mengidentifikasi langkah-langkah spesifik yang dapat Anda ambil untuk mencapai tujuan Anda.
Lakukan aksi nyata setiap hari, dan tetap disiplin dalam upaya Anda. Kedua, tetapkan batasan usaha. Setelah Anda melakukan tindakan-tindakan tersebut, tetapkan batasan kapan Anda akan berhenti mengejar secara obsesif. Percayalah bahwa hasil akan datang sesuai waktunya. Ketiga, percaya pada proses. Melepaskan bukan berarti menyerah. Ini tentang mempercayai proses alam semesta dan aliran energi. Ketika Anda sudah memberikan yang terbaik, biarkan alam semesta bekerja. Keempat, mindfulness dan meditasi. Praktikan mindfulness untuk melatih kemampuan Anda melepaskan dan hidup di momen sekarang. Meditasi dapat membantu menenangkan pikiran dan membiarkan Anda rileks setelah tindakan-tindakan besar. Kelima, evaluasi dan penyesuaian. Sesekali, lakukan evaluasi atas kemajuan Anda. Jika tindakan tidak membuahkan hasil yang diharapkan, pertimbangkan untuk melepaskan atau mengubah pendekatan Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan menemukan harmoni antara usaha keras dan kemampuan untuk melepaskan. Itulah kunci kesuksesan sejati. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Ingat, tindakan dan melepaskan adalah dua sisi mata uang yang saling terkait. Jika Anda merasa terbebani oleh usaha yang tiada henti, coba renungkan, mungkin saatnya Anda melepaskan sedikit dan biarkan alam semesta membantu Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar jika Anda punya pengalaman dengan hukum aksi atau hukum kebalikan. Sampai jumpa di video berikutnya.